Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi ujian matematika. Kali ini kita akan melanjutkan untuk indikator 50 dan 51. Indikator 50, menentukan diagram lingkaran dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kalau 49 tadi disuruh menyajikan ke diagram batang, kalau 50 disuruh menyajikan ke diagram lingkaran. Nah, untuk caranya untuk menyajikan ke diagram lingkaran, data asli atau datanya ini harus kita ubah dulu ke bentuk persen atau bentuk derajat ya. Jadi bisa diubah ke persen, bisa diubah ke derajat. Nanti sesuai dengan perintahnya ya. Contohnya langsung saja. Di sini sudah ada data tentang buku pelajaran ya. Ada buku PPKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Matematika. PPKN-nya ada 20, IPA-nya ada 50, IPS-nya ada 30, Bahasa Indonesia-nya 40 dan Matematika ada 60. Nah, nanti supaya kita bisa mengubah ke persen atau derajat, ini banyak bukunya langsung kita jumlah sekalian saja ya. Nanti di soal ini belum ada jumlahnya, anak-anak jumlah sendiri ya. Ini di jumlah sendiri 20 tambah 50 tambah 30 tambah 40 tambah 60 hasilnya 200 ya. Kalau sudah baru kita buat diagram lingkarannya ya. Di sini nanti kita buat kedua macam, yaitu bentuk persen dan bentuk derajat ya, bentuk persen dan bentuk derajat. Nah, cara mengubah ke persennya bagaimana? Nah, caranya yaitu ini nanti harus kita ubah satu-satu ya, per buku kita mengubahnya. Mulai dari PPKN, IPA, IPS, Bahasa dan Matematika. Kita mulai dari PPKN dulu. Caranya yaitu, nah ini tadi banyak buku PPKN ada berapa? Banyak buku PPKN ada 20 ya. 20 kita tulis di atas ini 20 per jumlah buku seluruhnya. Jumlah bukunya di sini tadi 200 ini ya. 200 berarti 20 per 200 kali. Nah, karena di sini disuruh mengubah ke persen, jangan lupa kalau persen itu kan maksimal 100 ya, 100% berarti kali 100% seperti ini ya. Jadi ini tadi banyak buku, ini banyak buku PPKN, ini jumlah buku keseluruhan kali 100%. Ini kalau diubah ke persen. Nah, kemudian cara menghitungnya supaya tidak terlalu banyak, boleh kita coret-coret ya di sini. Untuk mencoretnya yaitu syaratnya atas dengan bawah, ini dengan ini boleh atau ini dengan ini yang dicoret. Persennya tetap, persennya nggak usah diapa-apakan karena nanti kan hasilnya ini juga bentuknya persen, jadi persennya tetap. Nah, kita coret-coret dulu. Ini ada 01 coret ya, ada 0 lagi coret. Nah, kemudian ini tinggal 1. Nah, ini bisa langsung kita bagi ya, 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 itu kan hasilnya 10. Jadi ini 10%. Berarti PPKN-nya 10%. Kemudian IPA-nya sama, kita coret-coret ya. Coret. Nah, ini tinggal 1, berarti langsung saja 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 25. Berarti ini 25%. Seperti itu. Kemudian yang IPS. Nah, yang IPS 30 per 200 kali 100. Nah, kenapa 30 per 200? Nah, 30-nya ini didapat dari banyaknya buku IPS ya, 30. Nah, yang ini tadi IPA, kenapa di sini 50? 50 karena IPA-nya banyak bukunya ada 50. Kalau per 200 kali 100%-nya sama semua ini ya. Untuk ini sama semua. Karena 200 tadi kan banyak bukunya, otomatis sama. Nah, 100% ini kalau pengubahan ke persen ini selalu yang digunakan adalah ini kali 100%. Nah, kita coret-coret lagi, coret. 30 dibagi 2 15. Berarti ini 15%.
Nah, kemudian yang bahasa Indonesia ini bahasanya ada 40, berarti 40 per 200 kali 100%. Kita coret lagi, coret-coret, coret-coret, 40 bagi 2, 20% ya, 20%. Yang matematika banyak bukunya 60, berarti 60 per 200 kali 100. Kita coret-coret lagi. Nah, 60 bagi 2, 30%. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini ya, saya ulangi, 100% ini berlaku untuk pengubahan ke persen ya. Jadi kalau diubah ke persen, yang sebelah sini pasti dikali 100%. Yang 200 itu jumlahnya, jumlah bukunya, jumlah datanya. Yang ini sesuai yang dicari, yang akan diubah ke persen. Nah, ini semua sudah menjadi bentuk persen. Nah, untuk mengeceknya apakah ini benar atau salah, ini totalnya ini kalau anak-anak jumlahkan ini harus 100% ya. Coba dicek, 10 kali 25, 35. 35 ditambah 15, 50. 50 ditambah 20, 70. 70 ditambah 30, 100. Jadi pas 100% ya, seperti itu. Nah, kalau sudah diubah ke persen, kita buat diagram lingkarannya. Nah, di sini sudah Bu Septi buat diagram lingkarannya seperti ini ya. Nah, jangan lupa nanti ketika membuat diagram lingkaran ini porsinya, besarnya sudut harus sesuai loh ya, karena di sini paling besar itu 30%, berarti yang harus besar, paling besar sudutnya yang paling lebar juga harus yang 30% ya. Di bawahnya 25, kemudian di bawahnya lagi 20, 15 ya, dan yang paling sempit adalah 10%. Dan yang harus anak-anak perhatikan, kalau persen ini, kalau 20% itu pasti siku-siku ya, 25% itu pasti siku-siku ya. Ini enggak boleh keliru ini ya, 25% yang harus siku-siku. Nah, 30% berarti kan lebih lebar sedikit dari siku-siku, 20% lebih sempit sedikit, 15% lebih sempit lagi, 10% lebih sempit lagi. Jadi perbandingan besarnya sudut harus sesuai ya untuk membuat diagram lingkarannya. Lanjut, masih indikator 50. Kalau tadi diubah ke derajat, diubah ke persen. Nah, sekarang diubah ke derajat. Nah, caranya hampir sama ya, caranya hampir sama. Di sini misalnya untuk mengubah yang PPKN tadi kan banyak bukunya ada 20 per jumlah buku keseluruhan 200. Nah, bedanya hanya kalau diubah ke persen, ini yang ini itu kan tadi dikali 100%. Nah, tetapi kalau mau diubah ke derajat, ini diganti menjadi 360 derajat ya. Jadi yang membedakan yang sebelah sini, yang sebelah ini sama seperti yang bentuk persen tadi ya. Nah, sekarang kita cari masing-masing derajatnya, sama boleh dicoret-coret. Nah, ini bisa dicoret-coret karena ini udah enggak ada nolnya, yang ini ada nolnya. Nah, ini ada nolnya sama ya, coret-coret. Nah, 2 dengan 2 ini kan juga bisa dicoret ya, 2 bagi 2 kan 1. Nah, tinggal berapa? Tinggal 36, berarti 36 derajat. Nah, sekarang yang IPA kita coret-coret lagi, coret-coret, coret-coret. Nah, ini 5 dengan 2 nggak bisa ya. Nah, 36 saja. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dikali 5 hasilnya 90 ya. Berarti ini 90 derajat. Kemudian yang ini coret, 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 coret. 36 dibagi 2 tadi 18. 18 dikali 3 hasilnya 54. Nah, berarti ini 54 derajat. Yang bahasa coret, 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 coret. 4 bagi 2 di sini 2. Nah, kemudian 2 dikali 36, 72. Berarti 72 derajat. Kemudian yang matematika
coret, 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 6 bagi 2, 3 kali 36 hasilnya 108 derajat. Nah, di sini sudah ketemu derajatnya. Ini kalau anak-anak jumlahkan ini totalnya harus 360 derajat ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat diagram lingkarannya, nah bentuknya seperti tadi ya, seperti yang persen tadi, hanya sekarang di sini bukan persen tetapi derajat. Nah, kalau persen tadi siku-siku itu 25%. Nah, kalau derajat siku-siku itu 90 derajat. Ini jangan lupa. 90 derajat itu siku-siku. Nah, kemudian besarnya juga sama seperti tadi ya. Harus sesuai ya, harus sesuai. Semakin besar derajatnya berarti ini sudutnya juga semakin besar, semakin lebar ya. Semakin kecil derajatnya, ini derajatnya yang paling kecil kan 36 derajat. Berarti 36 juga paling sempit ya, harus sesuai, harus proporsional. Itu indikator 50. Nah, sekarang indikator 51 terakhir untuk hari ini ya. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, masih tentang diagram lingkaran ya. Nanti ini juga bentuknya bisa dua macam, bisa dalam bentuk persen, bisa bentuk derajat. Nah, sekarang contoh yang pertama yang persen dulu. Nah, di sini sudah ada diagram lingkaran. Ada buruh, petani, TNI, PNS, pedagang. Buruhnya besarnya 30%. Petani siku-siku ini ya, tanda siku-siku ini ya. Jadi ini seperti ini atau seperti ini sama, ini adalah tanda siku-siku. TNI belum tahu, PNS 17%, pedagangnya belum tahu ya. Diagram tersebut menunjukkan jenis pekerjaan penduduk desa Kalasan. Penduduk yang bekerja sebagai petani ada 1.200 orang. Yang ditanyakan selisih penduduk yang bekerja sebagai pedagang dengan TNI adalah berapa orang. Nah, ini ya yang harus kita ingat ya. Karena ini bentuknya persen, jangan lupa kalau setengah lingkaran, kalau penuh dulu ya, kalau satu lingkaran penuh ini adalah 100% ya, satu lingkaran itu 100%. Berarti kalau setengah lingkaran itu 50%. Kalau seperempat lingkaran atau siku-siku itu berarti 25% ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, nah di sini kita harus tahu dulu besarnya ini persenannya setiap pekerjaan. Ini tadi kan yang diketahui baru buruh dan PNS ya. Pedagang, TNI dan petani belum tahu. Nah, ini kita harus cari dulu besaran persennya itu berapa persen. Kita mulai dari ini dulu. Ini kan sudah ada siku-sikunya ya. Nah, kalau siku-siku itu kan jelas. Siku-siku atau seperempat lingkaran itu besarnya 25%, itu sudah pasti ya. Ini sudah paten ya. Berarti ini petani langsung saja kita tulis. Petaninya berarti 25%. Seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal TNI dan pedagang ya. TNI dan pedagang berapa persenannya? Kita mulai dari yang pedagang dulu. Nah, perhatikan ini adalah garis lurus ini, garis lurus. Berarti garis ini membagi lingkaran ini menjadi 2 sama besar ya. Berarti yang ini, yang bagian sini petani, TNI, PNS ini separuh, yang buruh dan pedagang juga separuh ya. Jadi sekian ini separuh, ini buruh dan pedagang itu separuh atau setengah. Nah, jangan lupa kalau setengah lingkaran tadi besarnya 50%. Berarti total buruh dan pedagang itu ada 50%. Nah, kalau buruhnya 30%, berarti pedagangnya berapa? Nah, berarti kan pedagangnya bisa kita cari dengan cara 50%. Ini tadi ya, separuh ini tadi 50%. Dikurangi buruhnya ada 30%. Nah, 50 dikurangi 30 itu kan 20%. Nah, berarti pedagangnya ini ada 20%, seperti itu. Nah, sekarang yang TNI, sekarang berapa yang TNI?
Di mana ini ya? Di atas ini ya. Nah, di atas ini. TNI-nya berapa sekarang? Nah, perhatikan di sini. Ini kan berarti juga separuh ya. Ini juga separuh petani, TNI, PNS ini separuh juga. Nah, berarti petani ditambah TNI ditambah PNS itu juga 50%. Nah, berarti TNI bisa kita cari dengan 50% dikurangi ini ya, yang petani 25% dikurangi 17%. Kurangi 17%. Hasilnya yaitu 50 dikurangi 25 itu hasilnya 25. 25 dikurangi 17 hasilnya 8. Jadi ini 8%. Nah, berarti TNI-nya ada 8%. Nah, sekarang sudah ketemu persenannya semua, kita sudah tahu. Nah, kalau sudah, kemudian dalam soal tadi kita harus mencari yang diketahui itu apa, yang ditanyakan itu apa ya. Yang diketahui ini kan hanya ini ya, ada satu ini bilangan ini 1200 itu apa? Penduduk yang bekerja sebagai petani ada 1200, berarti 1200 itu adalah banyaknya petani ya. Jadi yang diketahui adalah petani 1200. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nih, selisih penduduk yang bekerja sebagai pedagang dengan TNI. Jadi yang ditanyakan adalah selisih pedagang dengan TNI. Selisih pedagang dengan TNI. Nah, kalau sudah yang diketahui kita sudah tahu, yang ditanyakan sudah tahu, nah langsung kita kerjakan. Nah, untuk mengerjakan ini bentuknya nanti seperti ini. Berarti selisih pedagang dengan TNI, pedagang dan TNI, dan atau dengan sama aja, sama dengan, nah bentuknya nanti seperti ini, hampir mirip seperti perbandingan. Kalau anak-anak masih ingat tentang perbandingan, bentuknya seperti ini. Ini garis, garis kali ya. Nah, kemudian yang di sebelah sini, nanti bentuknya adalah persen ya, yang di sini persen. Nah, yang di atas itu adalah yang ditanyakan, yang bawah yang diketahui. Nah, ini tadi yang diketahui ini tadi 1200, kita tulis dulu di sini 1200. Nah, yang diketahui ini tadi 1200 kita tulis dulu. Nah, yang atas ini tadi kan yang ditanyakan tadi apa? Selisih pedagang dan TNI. Nah, selisih dalam bentuk persennya ya. Selisih itu kan berarti dikurangi. Nah, pedagangnya tadi berapa persen? Pedagangnya 20%. 20%. TNI-nya berapa? TNI-nya 8%. Nah, selisih berarti dikurangi di sini 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8. Ini kita kurung karena nanti dikerjakan dulu ya. Saya ulangi, 20 tadi dari persenannya pedagang, 8 itu persenannya TNI. Nah yang atas itu yang ditanyakan, yang bawah itu yang diketahui. Yang diketahui ya, tadi apa? 1200 tadi kan petani. Berarti yang di sini juga persenannya petani. Nah, petani tadi kan ada 25%, berarti yang bawah 25. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita hitung sama dengan 20 kurangi 8, 20 kurangi 8 itu kan 12 per 25 kali 1200 sama dengan, nah cara menghitungnya nanti yang 1200 kita bagi dulu dengan 25 ya. 1200 dibagi 25, 1200 bagi 25 ini kan hasilnya 48. Nah, baru hasilnya 48 itu dikali yang atas, dikali 12, hasilnya yaitu 576. Nah, berarti selisihnya
pedagang dan TNI ada 576 orang ketemu, seperti itu ya. Lanjut, masih indikator 51 untuk contoh soal yang kedua. Kalau tadi contoh soal yang pertama itu bentuknya persen, nah sekarang contoh soal yang kedua bentuknya derajat ya. Nah, bentuknya derajat di sini sudah ada diagram lingkaran, ada ubi jalar, kacang tanah, kedelai, jagung, pohon, ketela, pohon ya. Nah, kalau diagram lingkaran dalam bentuk derajat, nah yang harus diperhatikan, jika satu lingkaran ya, satu lingkaran penuh itu berarti besarnya 360 derajat. Kalau tadi persen itu 100%, kalau derajat 360. Kalau separuh atau setengah lingkaran, ini setengah lingkaran ya. Kalau persen tadi 50%, nah kalau derajat 180 derajat, 360 dibagi 2 ya, 180 ya. Nah, kemudian kalau seperempat lingkaran atau siku-siku itu berarti besarnya 90 derajat. Ini sudah paten ya. Kalau persen tadi 25%, kalau derajat 90 derajat. Nah, di sini soalnya yaitu diagram tersebut menunjukkan hasil panen palawija di Desa Trihanggo. Hasil panen ubi jalar 135 kg. Jumlah hasil panen kacang tanah dengan kedelai adalah titik-titik kilogram. Nah, langkah yang pertama sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Langkah pertama yaitu kita di sini harus tahu dulu besarnya derajat setiap palawija. Kalau ini ya, setiap palawija. Di sini kacang tanahnya sudah tahu 108 derajat, ketela pohonnya 72 derajat, jagungnya 36 derajat. Nah, di sini yang belum ada nilainya yaitu ubi jalar dan kedelai. Nah, tetapi jangan lupa di sini untuk ubi jalar di sini ada tanda siku-siku. Nah, kalau tandanya siku-siku berarti besarnya kita sudah tahu ya. Siku-siku tadi besarnya kalau derajat yaitu 90, berarti ubi jalarnya 90 derajat. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang kedelai. Nah, caranya untuk mencari kedelai bagaimana? Nah, di sini kita perhatikan dulu garisnya, apakah ada yang garisnya itu garis lurus. Nah, di sini nggak ada yang garis lurus. Nah, kalau tidak ada garis lurus berarti kita menggunakan besarnya satu lingkaran penuh. Nah, berarti untuk mencari besarnya kedelai itu kan satu lingkaran ini ya dikurangi jagung, kurangi ketela pohon, kurangi ubi jalar, kurangi kacang tanah ya. Nah, satu lingkaran penuh itu kan besarnya tadi kalau derajat 360 ya, berarti 360 derajat dikurangi ya jagungnya 36, kurangi ketela pohon 72, kurangi ubi jalarnya 90, kurangi kacang tanahnya 108, sama dengan 360 kurangi 36 kurangi 72 dikurangi 90 kurangi 108, hasilnya di sini 54 derajat. Nah, berarti kedelainya besarnya adalah 54 derajat. Nah, sekarang kita sudah tahu besarnya derajat setiap palawija. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita cari dalam soal ini tadi yang diketahui itu apa dan yang ditanyakan itu apa. Nah, di sini tadi yang diketahui ini ya. Nah, kan hanya ada satu bilangan ini. 135. Apa itu 135? Hasil panen ubi jalar. Jadi yang diketahui adalah ubi jalar. Ubi jalarnya 135 kg. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ini ya. Jumlah hasil panen kacang tanah dengan kedelai. Ya, hati-hati ya kalau soal nomor 1 tadi yang ditanyakan selisih. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah jumlah kacang tanah dengan kedelai. Ya, kalau kita sudah tahu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, langsung saja kita kerjakan. Yang ditanyakan tadi yaitu jumlah kacang tanah
dengan kedelai. Sama dengan, di bawahnya saja, nanti takutnya tidak cukup. Sama dengan, nah bentuknya sama seperti yang nomor 1 tadi, bentuknya seperti ini, garis kali ya, garis kali. Nah jangan lupa yang di atas itu yang ditanyakan, yang di bawah yang diketahui. Di sini ya, yang sebelah sini itu diambil dari derajatnya, dari diagram lingkarannya. Di sini yang diketahui tadi apa? Yang diketahui adalah ubi jalar 135. Berarti kita tulis di sini 135-nya. Ya. Nah, kemudian yang atas ini derajatnya yang ditanyakan adalah jumlah kacang tanah dengan kedelai. Jumlah itu berarti ditambah. Kalau selisih dikurang, kalau jumlah ditambah. Nah, kacang tanah berapa kacang tanahnya? 108 ya, 108 ditambah kedelai. Kedelainya berapa? Kedelainya 54. Berarti ditambah 54. Kita kurung. Ini yang ditanyakan, yang bawah yang diketahui. Sesuai ini 135 tadi apa? 135 adalah ubi jalar. Berarti yang bawah juga derajatnya ubi jalar. Ubi jalar tadi derajatnya yaitu 90. Berarti sini 90. Sama dengan, nah yang ini harus kita tambahkan dulu. 108 ditambah 54 ini 162 per 90 kali 135 sama dengan, ya ini boleh dikali dulu, ini kali ini terus dibagi bawah, atau dibagi dulu baru dikali juga boleh. Ini bagi ini kali ini, atau ini bagi ini kali ini juga boleh. Pokoknya kalau yang di bawah ini dibagi, yang atas itu dikali. Nah ini Ibu Septi bagi dulu, yang 135 dibagi 90 itu hasilnya 1,5. Kemudian 1,5 dikali 162 itu hasilnya 243. Jadi hasilnya adalah 243 kg. Selesai. Itu tadi pembahasan untuk indikator 50 dan 51. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.